Halo teman-teman sahabat logika, kembali lagi kita berjumpa di kelas logika dan teori himpunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar nih tentang pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, dan nilai-nilai kebenarannya. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku di logika matematika, sehingga kesimpulan yang kita ambil itu valid dan masuk akal. Secara umum, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pernyataan yang ekuivalen, aturan penarikan kesimpulan, dan latihan soal. Yang pertama, pernyataan yang ekuivalen. Perhatikan nilai kebenaran dari dua pernyataan majemuk berikut ini. Pernyataan yang pertama, negasi dari P konjungsi Q. Pernyataan yang kedua, negasi P disjungsi negasi Q. Dua pernyataan ini akan kita lihat nilai kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk pernyataan yang pertama, kombinasi nilai kebenaran dari P kita dapatkan benar-benar, salah-salah. Untuk Q, benar-salah, benar-salah. Sehingga P konjungsi Q kita dapatkan benar-benar ini benar, benar-salah, salah, salah-benar, salah, salah-salah, salah. Selanjutnya, kita ingkar pernyataan P konjungsi Q, sehingga kita dapatkan benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Selanjutnya kita lihat nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang kedua. Kombinasi nilai kebenaran dari P kita dapatkan benar-benar, salah-salah. Untuk Q, benar-salah, benar-salah. Sehingga negasi P-nya kita dapatkan benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Untuk negasi Q, benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Sehingga negasi P disjungsi negasi Q kita dapatkan salah-salah, salah, salah benar-benar, benar-salah benar, benar-benar benar. Kita lihat nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang pertama ini dengan pernyataan majemuk yang kedua. Nilai kebenarannya itu sama, yaitu salah benar, benar benar. Dari kedua tabel kebenaran di atas, dapat dilihat bahwa untuk setiap kemungkinan kombinasi nilai kebenaran pernyataan P dan Q menghasilkan nilai kebenaran yang sama dari kedua pernyataan majemuk tersebut. Oleh karena itu, dari ilustrasi ini dapat kita definisikan dua buah pernyataan majemuk P dan Q dikatakan ekuivalen jika untuk setiap kombinasi nilai kebenaran pernyataan-pernyataan tunggalnya akan menghasilkan nilai kebenaran yang sama pada kedua pernyataan majemuk tersebut. Pernyataan majemuk P dan Q yang ekuivalen dinotasikan dengan P ekuivalen Q. Jadi ini merupakan lambang ekuivalen. Berikutnya, contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, diperoleh negasi P konjungsi Q ini ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Selidiki apakah pernyataan negasi dari P implikasi Q ekuivalen dengan pernyataan P konjungsi negasi Q. Di sini kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kombinasi nilai kebenaran dari P
benar-benar, salah-salah. Kalau Q, benar, salah. Sehingga kita dapatkan negasi Q-nya adalah benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Selanjutnya, P implikasi Q kita dapatkan benar-benar ini benar, benar salah-salah, salah benar-benar, salah-salah benar. Dari pernyataan P implikasi Q ini kita ingkar, kemudian kita dapatkan benar ini menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah. Kita lihat juga dengan pernyataan P konjungsi negasi Q. Jadi kita dapatkan benar salah ini salah, benar-benar itu benar, salah-salah salah, salah benar salah. Jadi kita perhatikan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan ini. Ternyata nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan ini sama. Salah benar, salah salah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tabel kebenaran di atas, kita lihat pernyataan negasi dari P implikasi Q ini ekuivalen dengan pernyataan P konjungsi negasi Q. Selanjutnya, jika kedua pernyataan yang ekuivalen ini kita hubungkan dengan menggunakan implikasi, maka kita akan peroleh nilai kebenarannya salah-salah ini benar, benar-benar itu benar, salah-salah itu benar, salah-salah benar. Kita lihat di sini nilai kebenaran ini benar semua. Karena nilai kebenarannya benar semua, kita simpulkan bahwa ini merupakan tautologi. Jadi, ketika dua pernyataan yang ekuivalen dihubungkan dengan menggunakan penghubung biimplikasi, maka akan menghasilkan pernyataan yang merupakan tautologi. Lalu yang kedua tentang aturan penarikan kesimpulan. Jadi dalam logika matematika itu untuk menarik suatu kesimpulan dari pernyataan itu kita gunakan beberapa aturan agar kesimpulan yang kita ambil itu menjadi benar. Jadi aturan-aturan yang ada itu antara lain yang pertama itu modus ponens, yang kedua modus tollens, ketiga silogisme hipotesis, keempat silogisme disjungsi, yang kelima konjungsi, yang keenam adisi, yang ketujuh simplifikasi. Jadi kita mulai dari yang paling pertama itu adalah modus ponens. Modus ponens ini terdiri dari premis 1, di mana premis satunya itu adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya berupa P, sehingga dapat ditarik kesimpulan Q. Selanjutnya yang kedua, modus tollens, itu terdiri dari premis 1, dia sama seperti premis 1 pada modus ponens, yaitu jika P maka Q. Tetapi berbeda pada premis 2-nya. Kalau di premis 2 modus ponens itu premisnya itu berupa P di sebelah kiri, sedangkan untuk modus tollens premis 2-nya itu berupa Q dengan diberi tanda negasi. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari modus tollens ini adalah negasi P. Lalu yang berikutnya ada silogisme hipotesis. Jadi silogisme hipotesis ini terdiri dari premis 1 berupa jika P maka Q, dan premis 2 berupa jika Q maka R.
Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi di sini teman-teman itu semacam ada dalam tanda kutip suatu sifat kanselasi, seolah-olah Q ini hilang, sehingga yang tersisa itu hanya ada P dan R. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil itu adalah jika P maka R. Selanjutnya ada silogisme disjungsi. Untuk silogisme disjungsi yang pertama itu terdiri dari premis 1, yakni P disjungsi Q. Lalu premis 2-nya itu negasi P, sehingga kesimpulannya adalah Q. Sedangkan untuk silogisme disjungsi yang kedua itu terdiri dari premis 1 masih sama, P disjungsi Q, tetapi beda pada premis 2. Di mana sini premis 2-nya itu berupa negasi Q. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil itu adalah P. Berikutnya untuk konjungsi terdiri dari premis 1 yaitu P dan premis 2 yaitu Q. Sehingga kesimpulannya adalah P konjungsi Q. Selanjutnya ada adisi. Adisi yang pertama itu terdiri dari satu premis yaitu P dan kesimpulannya adalah P disjungsi Q. Selanjutnya ada adisi, di mana untuk adisi yang pertama itu dia terdiri dari satu premis yaitu P, dan kesimpulannya adalah P disjungsi Q. Lalu untuk adisi yang kedua masih tetap satu premis juga, tetapi premisnya itu berupa Q, dan kesimpulannya P disjungsi Q. Jadi sebenarnya adisi ini kita bisa menambahkan, untuk kesimpulannya itu kita bisa tambahkan pernyataan Q dengan menggunakan penghubung atau. Itu untuk adisi yang pertama. Lalu kalau untuk adisi yang kedua, di sini kita tambahkan pernyataan P dengan menggunakan penghubung atau. Jadi adisi ini sebenarnya dia menambahkan pernyataan. Selanjutnya ada simplifikasi. Jadi untuk simplifikasi yang pertama itu dia terdiri dari premis P konjungsi Q dan kesimpulannya adalah P. Lalu untuk simplifikasi yang kedua, premisnya tetap sama, yakni P konjungsi Q, tetapi untuk kesimpulannya beda. Jadi kesimpulannya kita bisa pakai yang Q. Kalau untuk simplifikasi yang pertama itu kesimpulannya adalah P, sedangkan simplifikasi yang kedua itu kesimpulannya Q. Jadi dia ini sebenarnya berlawanan dengan adisi. Kalau adisi tadi menambahkan pernyataan dengan menggunakan kalimat penghubung atau, sedangkan pada simplifikasi ini dia mengurangi pernyataan dengan kalimat penghubungnya itu adalah dan kalau di premisnya. Gitu. Ya, mungkin dari aturan penarikan kesimpulan yang digunakan ini kita dapat melihat contoh soal untuk dapat lebih memahami bagaimana cara menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh. Untuk contoh yang pertama, diberikan premis-premis. Premis yang pertama itu adalah P disjungsi Q implikasi Q konjungsi R. Premis yang kedua adalah P.
Lalu di sini kita diminta untuk membuktikan kesimpulan dari kedua premis di atas itu adalah Q. Jadi penyelesaiannya, langkah pertama kita tulis semua premis yang diketahui. Jadi kita tulis premis satunya dulu, P disjungsi Q implikasi Q konjungsi R. Ini adalah premis 1. Lalu yang kedua, premis keduanya, P2. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini kita lihat antara 1 dan 2. Jadi kita lihat yang 2. Kita lihat yang 2 ini merupakan pernyataan tunggal, hanya P saja. Jadi kita bisa menambahkan pernyataan lain dengan menggunakan penghubung atau. Itu adalah aturan adisi. Jadi di sini kita tambahkan pernyataan Q dengan penghubung atau. Jadi dapat kita tulis P disjungsi Q. Jadi ini kita tulis 2 dari ini pernyataan yang kedua dengan menggunakan aturan adisi. Jadi kita menambahkan pernyataan Q dengan menggunakan penghubung atau. Selanjutnya yang keempat, kita perhatikan pada nomor 1 dan nomor 3. Jadi di sini kita misalkan dulu. Misalkan P disjungsi Q ini adalah A. Q konjungsi R adalah B. Jadi dengan menggunakan aturan modus ponens, jadi untuk premis 1 itu A, jika A maka B, premis 2 A. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah B. Jadi dari sini ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan Q konjungsi R. Jadi di sini kita tulis dari 1 dan 3 dengan menggunakan modus ponens. Selanjutnya yang kelima, ini Q konjungsi R. Di sini kita dapat menghilangkan pernyataan R, yaitu dengan menggunakan aturan simplifikasi, yaitu menghilangkan pernyataan R, menghilangkan salah satu pernyataan. Jadi di sini kita hilangkan R dan di sini kita tulis Q. Jadi dari 4 dengan aturan simplifikasi. Jadi kita terbukti bahwa kesimpulan dari premis-premis di atas itu adalah Q. Selanjutnya untuk contoh 2, kita perhatikan premis-premis yang diberikan. Premis yang pertama, P disjungsi Q implikasi negasi R. Premis yang kedua, P disjungsi Q. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa kesimpulan dari premis-premis di atas ini adalah negasi R. Jadi langkah pertama kita tuliskan semua premis yang diketahui, yaitu P disjungsi Q implikasi negasi R, premis 1. Yang kedua, P disjungsi Q. Lalu yang ketiga ini kita perhatikan yang pertama dan kedua. Jadi ini sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Kita misalkan ini sebagai A, ini sebagai B. Dengan menggunakan aturan modus ponens, di sini untuk mengambil kesimpulannya, kalau untuk modus ponens itu kan untuk premis satunya, jika A maka B. Premis yang kedua itu A. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu adalah B. Jadi dari pernyataan 1 dan 2 ini kesimpulannya adalah negasi R. Di sini kita tuliskan dari 1 dan 2 dengan menggunakan
aturan modus ponens. Jadi terbukti kalau negasi R ini merupakan kesimpulan dari premis-premis di atas. Ya, selanjutnya ada latihan soal. Jadi di sini ada beberapa contoh soal yang dapat teman-teman coba untuk kerjakan di rumah. Jadi semoga dengan video pembelajaran yang ditampilkan ini, teman-teman bisa lebih memahami tentang penarikan kesimpulan dengan menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam logika matematika. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan perhatiannya dalam menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.